kalian hari ini? Pastinya luar biasa ya, tetap menjaga kesehatan selalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ibu akan pimpin dalam doa, anak-anak bisa mengikuti. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan belajar, kiranya apa yang kami pelajari bisa berguna bagi kami. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idola, dan kita akan masuk pada pembelajaran yang keempat. Nah, kira-kira apa aja ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, dalam pembelajaran keempat ini ada 3 muatan nih. Yang pertama, bahasa Indonesia mengenai teks pidato. Yang kedua, IPA mengenai ciri-ciri pubertas. Dan yang ketiga, IPS mengenai peran Indonesia terhadap ASEAN. Oke, tetapi pada hari ini kita akan masuk pada muatan pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia mengenai teks pidato. Kira-kira apa sih yang anak-anak ketahui atau anak-anak refleksikan tentang pidato? Apa yang kalian tahu ketika mendengar pidato? Nah, kita masuk ke dalam pengertian pidato terlebih dahulu ya. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau khalayak untuk menyampaikan pikiran, perasaan, kemauan, pendapat, gagasan, pernyataan, pertunjukan, atau nasihat. Pidato menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta sopan yang dapat diterima oleh pendengarnya. Nah, anak-anak coba bayangkan, ketika anak-anak berpidato, ketika anak-anak menyampaikan pendapatnya, ketika banyak orang yang melihat dan juga mendengar, ketika kalian menyampaikan pidato dengan tidak menggunakan bahasa yang sopan dan juga bagus, apakah yang akan nantinya terjadi? Ya, betul sekali. Mungkin banyak orang akan merasa bosan, banyak lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang ada pada unsur pidato? Yang pertama, kerangka teks atau naskah pidato. Yang kedua, pendahuluan atau pembukaan teks pidato. Yang ketiga, isi atau bodi dari teks pidato tersebut. Dan yang keempat, penutup teks pidato. Nah, anak-anak, kira-kira ada berapa jenis nih pidato ketika anak-anak akan berpidato? Mungkin jenis-jenis apa yang akan kalian gunakan? Ada berapa ya jenis pidato? Ada yang tahu? Oke, pidato ada 4 jenis. Yang pertama, pidato informatif. Yang kedua, pidato argumentatif. Yang ketiga, pidato rekreatif. Dan yang keempat, pidato persuasif. Kita masuk pada pengertian yang pertama, yaitu pidato informatif. Kira-kira apa sih itu pidato informatif? Nah, pidato informatif merupakan pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan kepada komunikan atau pendengar. Nah, hal ini bertujuan supaya pendengar mengetahui apa yang disampaikan. Nah, selain itu, supaya pendengar juga mengerti mengenai informasi yang sudah disampaikan. Diharapkannya juga pendengar dapat menerima informasi-informasi tersebut yang disampaikan oleh orang yang melakukan pidato. Lalu tadi yang kedua, pidato apa?
Ya, betul sekali. Yang kedua yaitu pidato argumentatif. Kira-kira ada yang tahu apa itu pidato argumentatif? Berargumen atau apa nih? Dari katanya argumentatif, ada kata argumen. Argumen biasanya apa? Menyampaikan pendapat, apalagi? Dan lain sebagainya. Oke, apa sih itu pidato argumentatif? Pidato argumentatif merupakan pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data atau alasan, dan juga hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Jadi jika ada suatu pernyataan, kita bisa mendukungnya atau bisa menentangnya dengan menggunakan pidato argumentatif ini. Seperti keyakinan, pendapat, atau opini tertentu untuk memperkuat daya terima dari argumentasi juga dibutuhkan hal lain seperti statistik, data-data yang faktual, bukti-bukti atau kesaksian seseorang tokoh atau pakar. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis pidato yang ketiga. Tadi apa? Ada yang tahu? Tadi sudah ada pidato informatif, pidato argumentatif, lalu apalagi? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Apa sih itu pidato rekreatif? Ada katanya rekreatif apa nih? Atau apakah pidato yang mengandung unsur rekreasi? Rekreatif, rekreasi? Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini pada umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Nih, rekreatif, rekreasi biasanya berhubungan dengan kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama-sama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, orang yang berpidato harus memiliki sebuah kemampuan yang dimaksud adalah menyampaikan hal-hal yang bisa menciptakan suasana keramah tamahan. Nah, anak-anak, jika kalian mendengarkan pidato pada biasanya, itu kan tidak semua pidato itu berunsur garing atau hanya stuck pada masalah-masalah tertentu juga, tetapi bisa juga keluar dari masalah itu untuk menambahkan suasana keramah tamahan supaya para pendengar, para hadirin yang datang itu tidak merasa bosan. Jenis pidato yang keempat yaitu apa tadi? Betul sekali, pidato persuasif. Ada yang tahu nggak nih, pidato persuasif itu pidato yang seperti apa? Nah, pidato persuasif itu memiliki tujuan yaitu untuk mempengaruhi pendengar. Persuasif, ada yang tahu nggak kata persuasif itu apa? Persuasif itu merupakan proses mempengaruhi para pendapat atau pendengarnya. Jadi, pidato ini itu berguna untuk mempengaruhi para pendengar supaya bisa terbawa suasana oleh materi pidato yang kita bawakan. Selain itu, pidato persuasif juga dapat mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Caranya adalah dengan menggunakan manipulasi psikologi. Hal itu akan membuat pendengarnya bertindak seperti kehendaknya sendiri. Sekarang Ibu akan menayangkan satu video mengenai bagaimana sih ada contoh pidato yang baik. Silahkan disaksikan ya, diperhatikan.
Nah, itu tadi merupakan satu dari sekian banyak contoh yang ada dari contoh bagaimana sih berpidato yang baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi tentang pidato ini? Oke, baik. Yang pertama, macam-macam pidato. Lalu, kedua, pengertian pidato. Dan yang ketiga, contoh berpidato yang baik. Nah, anak-anak, karena waktunya tidak cukup, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja, nanti dikerjakan di rumah sebagai tugas individu, dan besok bisa dikumpulkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ada yang memimpin doa? Oke, Ibu akan pimpin. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan. Sebentar lagi kami akan pulang, berkatilah dalam perjalanan pulang. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini bisa berbuah, bisa dipelajari, dan juga bisa diingat untuk kemudian hari. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Selamat siang.